Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduka Rabbi wa ashkuruk, ahmaduka hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida ya Rabbana, lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna nabiyyana wa imamana wa qurrata ayunina Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzu bika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas was-sidqa fil qawli wal amali. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Tidak terasa memang jamaah sekalian, kita sudah 18 hari Ramadan membersamai kita. Insyaallah 12 hari ke depan kita akan mengakhirinya. Dan dulu biasanya para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an dan salafus saleh itu ketika sudah masuk tanggal 20 itu sya'dul mi'zar, semua bersiap-siap. Bahkan Nabi katanya itu mengencangkan ikat pinggangnya, seakan-akan ada pekerjaan serius. Dan aiqadha ahla, malam-malam harinya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangunkan keluarganya. Kemudian dia pamit, izin bertempat tinggal di masjid sampai malam lebaran, yang kita kenal dengan istilah apa? Al-i'tikaf. Pertama kita berdoa dulu Pak kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan 18 hari ya, proyek Allah yang namanya puasa, salat malam, membaca Al-Quran, doa-doa yang sudah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, infak, sedekah, zakat yang sudah kita keluarkan, mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir ini pengalaman yang cukup untuk menjadi bekal lah bagi kita ya menghadapi 12 hari ke depan ini insyaallah. Nah saudara, ketika kita sudah berbicara akhir-akhir Ramadan begini, izinkan saya menyampaikan dialog Rasulullah bersama malaikat Jibril. Pas Nabi sedang duduk-duduk bersama para sahabat seperti ini, Nabi mengatakan, "Atani Jibril." Baru saja Jibril menemui aku, waqala, dan memberikan nasihat kepadaku. Ini menarik. Kita tahu kan malaikat Jibril tugasnya itu apa? Menyampaikan wahyu. Kalau kita Al-Quran itu Pak, perantaranya itu siapa? Jibril. Dan insyaallah Ramadan inilah Quran itu diturunkan jemaah sekalian, syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Dan mudah-mudahan juga nanti bisa berjumpa pula dengan malam Al-Qadar ya. Karena di malam itu juga Jibril datang lagi Pak, bernostalgia Nabi Jibril itu Pak dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya tiap tahun menyapa kita. Saya lompat sedikit ya sebelum saya merenungi nasihat Jibril ini. Katanya jemaah sekalian, Jibril itu jemaah sekalian
perhatikan khususnya di tanggal-tanggal ganjilnya, karena bahasa Nabi cukup jelas Pak. Tapi idealnya sih bagi kita ya 10 malam kita hidupkan terus. Ya. Monggo Pak, Ibu mulai malam 21 Selasa malam besok ya. Sampean tidurnya tidur istimewa. Ya. Beruduklah sebelum tidur itu. Kalau kemudian pas sebelum tidur buang angin, wuduk lagi Pak. Jadikan seakan-akan ini malam terakhir kita. Pokoknya pingin tidur yang betul-betul mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, setelah itu sampai duduk sejenak sebelum merebahkan badan ini. Bacalah suratul Fatihah. Bacalah pula muqaddimah surat Al-Baqarah itu alif lam mim sampai ulaika humul muflihun itu. Kemudian bacalah ayat kursinya. Ya. Silakan mau ditambah dengan 2 ayat berikutnya la ikraha fid din, kemudian Allahu waliyul ladzina amanu, silakan. Tidak itu juga tidak apa-apa. Langsung pada 2 ayat terakhir atau 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Oke. Amana rasulu sampai selesai itu jamaah sekalian. Setelah itu Pak, angkat tangan sampean. Dekatkan ke mulut kita Pak. Bacalah kata Nabi. Dan ini nasihat Nabi kepada Aisyah. Bacalah kata Nabi, qul huwallahu ahad. Sampai selesai. Setelah itu baca qul a'udzu birabbil falaq. Sampai selesai. Setelah itu baca qul a'udzu birabbin nas. Suruh tiup Pak. Suruh tiup tangan kita, suruh tiup. Formalitas ya. Tiup kemudian usapkan ke seluruh anggota tubuh kita sampai menyentuh kaki. Setelah itu sampean berdoa, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Atau kalau mau dipanjangkan sedikit, Allahumma inni wada'tu jambi wa bika arfa'u in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadha kama tahfadhu bihi ibadakas salihin. Bismillah, tidur Pak. Sampean bayangkan inilah tidur terakhir saya, besok saya enggak akan bangun lagi. Walaupun tetap berharap bangun ya, panjang umur insyaallah. Siapa tahu Pak, sampean berjumpa dengan malam Al-Qadar dalam suasana sampean tidur yang sempurna Pak, di atas sunnah Nabi. Dan siapa tahu pula malam itu sampean kelelapan tidur Pak. Kita tidak tahu ya. Tapi insya Allah biasanya Pak, kalau mengikuti sunnah begitu, sampean mau bangun jam berapa saja dibangunkan oleh Allah, walaupun tanpa alarm. Coba lihat, sampean buktikan ini Pak. Saya mau tidur, mau bangun jam 1, saya mau bangun jam 2, persis dibangunkan atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kemudian tidurlah Pak. Ini tangan nyentuh ke pipi, gini. Jangan tangan di bawah bantal, tapi tangan kita nyentuh ke pipi kita sebelah kanan. Syukur kalau kemudian kepala kita di mana, kayak di utara ya, terus menghadap kiblat gitu. Ya. Beda rasanya. Dan insya Allah Pak, kalau sampai begini itu tidak akan kesemutan Pak. Walaupun ketekan sama pipi kita. Tapi kalau justru kalau di bawah ini Pak, sampai tidur kesemutan. Ini mukjizatnya Rasulullah kepada kita jamaah sekalian. Siapa yang mengajari ini Pak jamaah sekalian? Dan saya buktikan betul ini. Ya, saya buktikan Pak. Tidur, apalagi tidur dimasukkan ke bantal, kadang-kadang dingin Pak ya. Tapi sentuhkan aja begini jamaah sekalian. Sambil tidur dengan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan usahakan tiap malam, dari malam 21 sampai malam 30 suasananya kita seperti itu. Oke. Nah, Saudara, apa kata Allah? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan dia, apa dia ini Pak? Al-Qur'an. Ya, begini. Nuzulul Qur'an ini jemaah sekalian, kalau antum jenengan lihat dalam kitab Mabahits fi Ulumil Qur'an,
itu diturunkannya 2 tahapan. Tahapan pertama dari Allah langsung diturunkan, ya, lewat Jibril alaihissalam diturunkan berhenti sampai di langit dunia. Itu namanya nuzuluhu jumlatan wahidah. Turunnya sekaligus, Pak. Itu yang kemudian terjadi perdebatan di antara ulama. Ada yang mengatakan 17 Ramadan, ada yang mengatakan 15 Ramadan, ada yang mengatakan 21 Ramadan. Ya, itu turun sekaligus, Pak, ke langit dunia. Ya, yang kemudian kita memperingati kalau di Indonesia 17 Ramadan sebagai apa? Hari turunnya Al-Quran. Itu turunnya Al-Quran sekaligus 30 juz dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari situ jamaah sekalian kemudian turun, Pak. Ini disesuaikan dengan kondisi perjalanan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ayat demi ayat. Baik itu ada sebab-sebabnya atau tidak ada sebab-sebabnya. Tentu ayat yang pertama kali turun apa namanya? Halo? Apa, Pak? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Masya Allah. Coba lihat, Pak. Bapak Ibu lihat. Setelah surat ini surat apa? Halo? Setelah surat ini surat apa, Pak? Inna anzalnahu. Sesungguhnya kami turunkan ini, Iqra ini fi lailatul qadar. Jadi ayat yang pertama kali turun kepada Rasulullah itu terjadi pada malam Al-Qadar, malam kemuliaan, Pak, malam penentuan nasib kita ke depannya, Mas sekalian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malam kemuliaan ini adalah malam turunnya pertama kali ayat Allah pada waktu Nabi sedang bersemedi di mana? Di gua mana nih, Pak? Gua Hira itu ya. Kalau sampai naik ke gua Hira itu Pak, naik turun sedikit, Pak, baru kelihatan guanya itu turun dan itu tembus, Pak, langsung kelihatan Masjidil Haram itu jemaah sekalian. Ya. Saya seumur hidup 1 kali saja, Pak, ke sana. Ya, itu saya ke sana tahun 86. Ya, awal-awal tahun pertama saya belajar di sana jemaah sekalian. Saya naik. Waktu itu tidak seperti sekarang, Pak. Cuma ngasih ada panas saja, Pak. Itu kalau tergelincir, masalah aja, Mas sekalian. Iya, Pak. Selesai sudah. Ya. Bayangkan Nabi katanya, Pak, sehari bisa naik turun, Pak, 3-4 kali sehari. Begitu kuatnya fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, saya tidak bicara masalah ini. Nah, Allah mengatakan inna anzalnahu. Makanya surat Al-Qadar ini diturunkan persis setelah surat Iqra, Pak. Sesungguhnya kami turunkan Iqra ini pada malam Lailatul Qadar. Dan ini kata Nabi setiap tahun akan dimunculkan malam ini. Sekaligus Pak Jibril ingin bernostalgia, ya, akan kejadian dahsyatnya malam Al-Qadar, di mana malam itu pula turunnya ayat pertama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu, ini sepakat para ulama, mustahil kita akan bisa berjumpa dengan malam Al-Qadar kalau kemudian sampai Anda akrab dengan Al-Quran ini. Susah, Pak, tidak nyambung. Ya, hatta sampean main apa? Main gaplek, main domino atau apa gitu. Nanti jam 12 mulai ngantuk sampean. Itu berbanding lurus dengan keseriusan sampean membaca apa? Membaca Al-Quran. Dan Allah mengatakan memang inna anzalnahu fi lailatul qadar. Itu sepakat para ulama, ini Al-Qadar bentuk kemuliaan Allah yang tiap tahun akan diberikan kepada orang yang akrab dengan Al-Quran, hidupnya penuh Quran, apalagi di bulan Ramadan begini. Ya, ayat Al-Baqarahnya Allah sudah mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Di bulan Ramadan diturunkan Al-Quran itu. Baik turun jumlatan wahidahnya tanggal 17 Ramadan atau ayat yang pertama kali turun juga sesudahnya, yaitu pada
Ada yang mengatakan malam 27 itu jemaah sekalian terjadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara, sesungguhnya kami Allah menurunkan Al-Quran itu pada malam Laila. Laila itu Pak malam. Laila itu malam, bukan siang, bukan subuh. Ya, Laila itu Pak Laila satu malam Pak. Pada satu malam. Kalau 2 malam Lailatani. Kalau malam-malam layali Pak. Berarti memang Lailatul Qadar akan turun persis pada satu malam saja. Kapan itu memang sengaja dirahasiakan supaya sampean punya semangat terus untuk apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jemaah sekalian. Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahu tidak apa itu malam Lailatul Qadar itu? Nah, saya sebelum masuk ke situ Pak, ada Lailah, ada Al-Qadar ya. Ada Lailatul Qadri. Lailah kita sudah paham ya, malam, satu malam. Al-Qadr, apa Al-Qadr ini Pak? Orang Arab mengatakan ketika nanya pada orang lain Pak, ketika menanyakan seseorang, ma qadru hadzal rajul? Apa kadar ini Pak? Hah? Kualitas. Ya, penilaian lah Pak ya. Bagaimana posisi orang ini? Ma qadru hadzal rajul? Qadru hadzal rajul. Wallah, qadruhu saya yakin kalau boleh saya nilai orang ini, orang Arab biasa ini Pak. Sehingga ketika dia memberikan tazkiyah, apa tazkiyah ini Pak? Rekomendasi. Itu bahasanya bahasa qadar Pak. Qadrul rajul, kemampuan, kapasitas orang ini, ya. Performa orang ini, ya. Kira-kira begitu. Maka Lailatul Qadar adalah malam kemuliaan, Pak. Ya. Bagaimana kemuliaan orang ini? Ya, jadi ini malam, sepanjang malam, Pak, penuh kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau sampean Pak berinfak 100.000 bertepatan dengan malam itu jamaah sekalian, makanya berinfak aja Pak tiap malam. Iya, berinfak 100.000 Pak, itu sama dengan 1.000 bulan Pak. 1 bulan ada berapa hari? Berapa malam Pak? 1 bulan berapa malam jamaah sekalian? 30 malam Pak. Kalau 1.000 berapa jamaah sekalian? Halo? 30.000? Iya kan? 30.000 Pak. 30.000 malam. Kalau 1 bulan berarti 30.000 malam Pak. Kalau sampean berinfak 100.000 Pak, itu jelas sampean nilainya 3 miliar sudah jamaah sekalian. Ini kalau kita mau hitung-hitungan Pak ya. Kan memang sudah hitung-hitungan Pak, karena bahasa Nabi itu man shoma ramadhana wa man qama ramadhana wa man qama lailatul qadar imanan wahtisaban Pak. Apa wahtisaban Pak? Penuh perhitungan, hisab Pak, hisab. Suruh ngitung. Jadi jangan hanya sekedar itu perhitungan. Infaknya saya spesial. Doanya saya spesial. Salatnya saya spesial. Zikir saya spesial. Doa-doa saya spesial. Allah akan menjadikan malam ini malam spesial buat kita, Al-Qadar. 1. Ada lagi pemahaman, dan ini saya pegang juga Pak, dan sangat masuk akal. Qadar itu Pak adalah malam penentuan. Jadi pada malam itu jemaah sekalian, sampean nanti Pak akan ada penentuan baru dari Allah sesuai dengan permintaan sampean. Sesuai dengan permintaan kita Pak. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu bi'izni rabbihim min kulli amrin. Masya Allah, min kulli amrin Pak. Nanti pada malam itu jemaah sekalian, begitu mulianya Pak, begitu mulianya itu malaikat berbondong-bondong turun Pak, terus menerus, tidak berhenti Pak, sampai nanti terbitnya fajar Pak, adzan subuh berhenti mereka jemaah sekalian. Turun temurun Pak, terus menerus, dikawal oleh siapa? Warruh. Siapa ruh jemaah sekalian? Jibril alaihissalam Pak. Jibril, sekaligus kata Jibril Pak bernostalgia dulu dengan Rasulullah ketika turunnya ayat pertama apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq tadi itu.
Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka memang kerugian, Pak, kerugian besar kalau sampean tidak punya semangat untuk bisa meraih malam ini, jamaah sekalian. Khairun min alfi syahr, lebih mulia dari 1000 bulan. Nah, saya masuk dulu, Pak, pada qadar yang kedua. Tadi qadar malam kemuliaan, yang kedua malam penentuan takdir. Jadi kalau sampai berjumpa dengan malam itu, jamaah sekalian, Allahu Akbar, Allah siap merubah takdir 1 tahun ke depan yang sudah ditentukan, Pak, sesuai dengan permintaan sampean. Min kulli amrin, pada semua urusan, Pak, semua perkara, asal jangan minta maksiat ya. Min kulli amrin, Pak. Kita kan tidak tahu, Pak, 1 tahun ke depan bagaimana takdir kita ini. Mungkin ada yang mau sakit, ya, mungkin na'udzubillah ada kecelakaan, mungkin ada musibah. Minta sama Allah, Pak. Sampean detailkan permintaan sampean, Pak, di malam Al-Qadar itu, jamaah sekalian gitu. Ya Allah, sekiranya Engkau 1 tahun ke depan menakdirkan kepadaku takdir yang tidak Kau sukai dan aku tidak menyukainya, palingkan semua takdir itu dan ganti dengan takdir-Mu yang menyenangkan buat kami semua. Bahagiakan rumah tangga kami, bahagiakan kedua orang tua kami, bahagiakan istri dan suami kami, jadikan anak-anak kami anak-anak yang saleh dan saleh. Minta, Pak, minta kepada Allah. Pada malam itu, Pak, semua permintaan tembus ke Allah Subhanahu wa taala. Min kulli amrin. Makanya makan al-qadar, Pak, malam penentuan baru. Malam takdir kira-kira. Qadar, malam penentuan, jemaah sekalian gitu. Jadi begini, takdir amali ini, Pak, takdir amal Allah. Allahul ladzi khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kamu dan menciptakan amal-amalmu ke depan. Paham, Pak, ya? Kita kan tidak tahu apa yang terjadi besok, Pak. Mudah-mudahan baik semuanya, insyaallah ya. Kalau baik, Pak, minta lebih baik lagi pada Allah Subhanahu wa taala. Yang mau haji, Pak, minta pada Allah. Yang mau umrah, minta sama Allah taala. Mau punya mantu, Pak, minta mantu yang paling baik dan membahagiakan buat kehidupan sampean. Minta semuanya, minta, Pak. Minta semuanya pada Allah taala. Min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Memang itu, kata Allah, sebuah kedamaian yang membahagiakan buat kita semua, jamaah sekalian, sampai nanti matahari al-fajr ini terbit, jamaah sekalian, sampai subuh, Pak. Nah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kerugian besar loh ya kalau kemudian kita ini, Pak, santai-santai saja. Apalagi kita hidup di dunia seperti ini, ma'asyar muslimin. Makanya tadi saya tadinya mau masuk, Pak, tapi sekarang saya masukin. Balik lagi pada bahasa Nabi tadi, atani Jibril. Jibril datang tadi menemui aku. Saya sengaja menyampaikan hadis ini biar nanti menjadi semangat bagi kita, Pak. Tinggal 12 hari Ramadan mengakhiri kita ya. Apa kata Nabi? Dia memberikan nasihat kepadaku. Saya merenung, Pak. Saya merenung betul. Loh, apa ada nasihat yang lebih baik daripada Al-Quran? Dan Jibril sudah menyampaikan Quran kepada siapa? Pada siapa? Rasulullah. Dan Jibril, Pak, punya pengalaman, Pak. Semua wahyu-wahyu Allah, Sahifatu Ibrahim, Suhuf Ibrahim atau Suhuf Musa, kemudian Zabur kepada Nabi Allah Daud, kemudian Taurat pada Nabi Allah siapa? Musa, Injil kepada Nabi Allah Isa, kan semua Jibril, Pak, yang menyampaikan. Terakhir penyempurnanya itu apa? Al-Quran, Pak. Ini kan pengalaman sekian banyak generasi, Pak, dan ditutup oleh Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami loh yang menurunkan adzikra ini, peringatan ini, Al-Quran ini, dan kami pula akan menjaganya sampai hari kiamat, Pak. Enggak ada perubahan lagi nih, Pak, Quran ini, Pak, sampai hari kiamat, jamaah sekalian ya. Dan semua apa yang ada dalam Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa, Taurat Musa, Zaburnya
Daud, Injilnya Isa, semua ada dalam Al-Quran ini Pak. Bahkan kalau tidak ada Al-Quran, jemaah sekalian, mungkin kita sudah kacau Pak. Kita tidak mendapatkan lagi Pak, nilai-nilai Rabbani yang ada pada semua kitab-kitab yang ada pada mereka saat ini. Justru sempurna di Quran ini jemaah sekalian. Kita berdoa Pak ya, sekarang sudah bermunculan Pak di Eropa, di Amerika, di Australia, di mana-mana Pak, di Cina bahkan. Orang sekarang sudah terkesima Pak, bagaimana begitu sempurnanya Al-Quran menceritakan tentang kisah Nabiullah Isa dan ibunya. Sampai ada surat namanya surat apa? Surat Maryam. Yusuf Pak, Abraham, Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Musa sendiri Pak. Mereka terkesima dan mereka menggali Pak, dan banyak di antara mereka sudah bersyahadat, alhamdulillah jamaah sekalian. Oke, saya tidak akan masuk di bab ininya jamaah sekalian. Artinya ini sudah sebenarnya kalau kita kembali pada Quran sudah cukup Pak. Tapi Jibril Pak menasihati khusus Pak kepada Rasulullah. Ya Muhammad, apa nasihatnya Pak? Seakan-akan menyimpulkan Pak, memang ini sudah sempurna Al-Quran, tapi banyak manusia di nasihat inilah banyak kita lalai. Kira-kira begitu Pak. Jibril mengingatkan pada Rasul dan Rasulullah menyampaikan pada kita. Apa kata Jibril? Ya Muhammad, ish masyi'ta. Silakan kau hidup sekehendakmu, sak maumu. Nah, kira-kira gitu Pak. Silakan kau hidup sekehendakmu. Tapi ingat, fa innaka mayyit. Sesungguhnya engkau nanti akan ujung-ujungnya akan apa? Akan mati Pak. Wah, ini saya ketika baca hadis pertama kali Pak, pukulan betul bagi kita jemaah sekalian. Hidup ini Pak tidak selamanya ya. Tidak selamanya kita ini hidup Pak. Paling dibatasi waktu kita kan ya. Saya berkali-kali menyampaikan Pak. Ya, rata-rata 60-70 itu rata-rata Pak. Naik-naik dikit 80 ya. Tua-tua dikit 90-an Pak. Jarang orang lebih dari 100 Pak. Bisa dihitung dengan jari ya. Ya, lagian Pak nyampe 190 sudah gak enak semua Pak. Ngerepotin orang banyak. Iya Pak, ngerepotin anak, ngerepotin mantu, udah enak semua sudah Pak. Nah, orang yang cerdas itu jamaah sekalian. Coba lihat bahasa Nabi SAW. Ish masyi'ta, silakan hidup sekehendakmu ya Muhammad. Tapi ingat, engkau nanti akan mati. Bayangkan Pak, Rasulullah Pak, yang sudah maksum, tidak punya dosa, tidak punya salah, diingatkan sama Jibril Pak, hidup lo terbatas lo ya, nanti mati gitu. Makanya Pak, orang yang cerdas itu berpikirnya Pak, hidup tidak hanya untuk hidup Pak, tapi apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini sebagai sangu saya untuk menuju apa? Kematian Pak. Al-isti'dadu biyaumir rahil namanya itu Pak. Punya kesiapan menghadapi mati. Itu orang yang cerdas Pak. Kalau bahasa Nabi itu, karakter orang beriman itu ada dua ya. Al-mu'minu kayyisun fatinun. Orang mukmin itu kayyis dan harus fatin, cerdas. Apa kayyis itu? Wal kayyisu madana nafsa. Itulah orang yang selalu mengevaluasi dirinya. Ini sekarang sudah tanggal 18 Pak ya. Sampai evaluasi Pak. Termasuk saya ini Pak. 18 hari puasa yang saya lakukan ini diterima tidak ya oleh Allah Subhanahu wa taala? Tercapai enggak ya nanti ya gelar takwa itu la'allakum tattaqun mewarnai saya ini gitu. Puasa ini membentuk akhlak saya tidak gitu. Ada evaluasi Pak. Salat malam selama 18 malam tadi malam itu pernah absen tidak saya ini? Hati-hati loh Pak. Eman loh Pak. Ya. Andai kata terjadi Pak, jangan putus asa ya. Masih ada 12 hari ke belakang atau 11 hari ke belakang ya Pak sekalian. Masya Allah. Ayo Pak, saya harus berubah. Saya akan mati. Dan belum tentu juga saya nyampe nanti pada 12 hari ke depannya Mas sekalian. Tidak tahu juga. Ya. Maka orang yang cerdas itu jemaah sekalian, orang yang selalu menyiapkan dirinya menghadapi apa? Kematian. Fa innaka mayyit. Kalau sudah mati ya akhi, selesai sudah Pak. Sampai kalau sudah mati tidak bisa ngaji lagi begini. Ya. Kalau mati tidak bisa puasa lagi Pak. Kalau mati tidak bisa baca Quran lagi. Kalau sudah mati Pak, tidak bisa ke masjid lagi kita ini. Tidak bisa iktikaf begini, tidak bisa Pak.
Kalau mati tidak bisa silaturahim, tidak bisa bekerja juga, mati. Jadi bangkai, Pak. Cuma bangkai yang diperhalus kita ya, dimandikan, ya, dikasih parfum, disumbat sininya, Pak. Disumbat untuk apa aja? Supaya nggak keluar cairannya, jemaah sekalian. Itu mayat, Pak, mayat, jenazah itu, Pak. Saya pengalaman betul gini, Pak. Itu kalau nggak segera dikubur, Pak, 6 jam keluar semua cairannya, Pak. Dari hidung keluar, dari telinga keluar, Pak. Mata keluar air terus, jemaah sekalian. Apalagi dari kemaluan, Pak. Mazinya yang laki-laki semua keluar, Pak. Kotorannya juga, makanya sampai dipencet-pencet, Pak. Dinaikkan sedikit, keluar, Pak. Keluar semua, jemaah sekalian. Kemudian dikasih kasah, disumbat, Pak. Kemaluan belakangnya duburnya itu, Pak, ya. Di depan juga tutup rapat gitu, ya. Telinga dikasih kasah juga, kapas juga. Ini kenapa? Takut keluar cairan, Pak. Dan segera mau dibawa ke mana? Ke pemakaman. Mau dibuang sebenarnya kita ini, Pak. Mau dibuang. Cuma kita punya syariat ya, agama kita, Pak. Menghargai manusia, hambanya Allah. Ya, maka sekaligus menjadi peringatan buat kita semua. Sebenarnya kita dibuang, Pak. Cuma lipat indah dikasih apa? Dikasih parfum biar wangi. Padahal nanti mau busuk, jemaah sekalian. Ya Allah. Maka orang yang cerdas, Pak, mumpung saya beri kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya sebentar lagi akan mati. Apalagi mohon maaf, umur kita sudah kepala 6, Pak. Halo? Kebanyakan banyak kepala 6 di sini, Pak. Mayoritas sini, Pak, ya. Saya tinggal setengah tahun, Pak. Kepala 6 ini, Pak. Mayoritas kita ini, ya. Itu lihat di kitab Riyadhus Shalihin, Pak. Babul izdiyadu fi awakhiril umur. A'dzarallahu imra'an ajjala amrahu sittina sanah. Masya Allah. Sungguh tidak ada udzur lagi bagi Allah, bagi seseorang yang sudah dipanjangkan umurnya sampai 60 tahun, disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa kemudian tidak bisa ngambil ibrah dalam perjalanan hidupnya itu, Pak? Kalau 60 tahun, Pak, kemudian tidak ada perubahan, Allah tidak memberikan udzur lagi, Pak. Tidak ada alasan bagi Allah, Pak, untuk mengeksekusi orang ini gitu. Kurang apa, Bu, kata Allah Subhanahu wa taala? Kita pernah mengalami masa apa, Pak? Balita. Pernah mengalami TK, Pak. Pernah mengalami SD. Pernah mengalami masa puber. Ya, kenal dengan lawan jenis, Pak. Mimpi basah. Alhamdulillah, setelah itu kita punya tanggung jawab. Luluskan sampai SMA, Pak. Perguruan tinggi. Kenal dengan lawan jenis. Kita nikah, Pak. Ini kan pengalaman hidup semua, jemaah sekalian. Iya kan? Setelah nikah, Pak, kita punya anak, membesarkan anak, nyekolahkan anak, mencari rezeki untuk anak, untuk kita, untuk istri. Setelah itu ngawinkan anak, Pak. Sekarang punya cucu kita ini. Loh, masa kita umur begini kemudian tidak bisa mengambil ibrah dalam hidup ini, ma'asyarul muslimin? Ada apa ini, Pak? Halo? Loh, sekarang banyak orang tua, Pak, kepala 6 ngamuan masalahnya, Pak. Tersinggungan, minta diperhatikan terus, Pak. Anu sedikit muntap sama anaknya, Pak. Ndak hal, Abi, ndak hal, Bapak. Ndak ada terima kasihnya kamu. Loh, omongan apa ini, Pak? Tidak bisa mengambil ibrah, Pak. Seharusnya, Pak, semakin tawadu. Kita sudah punya pengalaman hidup, Pak. Bahkan ketika ada konflik pada anak dan mantunya, Pak, kita tersenyum, Pak. Dulu saya juga pernah punya pengalaman begini juga gitu. Sampai nak ngompori anak, Pak, nak ngompori mantu, Pak. Biasa itu. Sampean tenang, sampean senyum, Pak, gitu. Sekarang tidak, Pak. Banyak orang tua justru ngompori anaknya, Pak. Ya, pilih bapak, pilih mama, pilih istrimu. Ya, apa ini, Pak? Ada orang tua kayak gitu, Pak? Ada, bukan hanya istri saja, Pak, yang mengatakan pilih aku atau pilih orang tuamu. Ada juga, Pak, orang tua kayak gitu, Pak. Pilih aku atau pilih istrimu. Ada juga. Ini orang tua yang tidak bijak, Pak. Kebesaran Allah, Pak, ayatullah, ayatul rahman, wa min ayatihi itu mau dipecah, Pak. Mau dirusak, jemaah sekalian. Karena Allah mengatakan, Pak, orang kalau sudah berkeluarga itu kan tanda kebesaran Allah, Pak. Dipertemukan oleh Allah. Itu tanda kebesaran. Kalau cerai, Pak, pecah, berarti kita juga menggoyang ayatnya Allah, Pak. Tidak main-main, jemaah sekalian. Tapi banyak orang tua sekarang tidak bijak. Tapi insya Allah, Pak, jemaah Raudatul Jannah, karena suka ngaji begini, insya Allah, Pak, tuanya yang membuat anak cucu kita, Pak, rindu sama kita semua, ya. Ditunggu kita nih, Pak. Bahasa sakti kita buat mereka itu, Pak.
curhatnya kepada kita nanti insyaallah. Dan sampean merasa bahagia Pak. Saya mohon maaf Pak ya. Saya teringat orang tua kita dulu Pak. Saya merasakan sekali. Saya mencoba untuk meniru itu Pak. Ya kadang-kadang iya, kadang-kadang tapi ya anak sekarang kan beda-beda Pak ya. Dulu kita Pak kalau mau keluar kota, tidak ketemu Umi, tidak ketemu Jiddah, tidak ketemu nenek Pak, tidak salaman, tidak gelisah di jalan tuh Pak. Dan duduk, kemudian disiapkan air putih Pak, didoakan air putih Pak, dibacakan Fatihah kita, suruh minum gitu. Mudah-mudahan kau selamat gitu. Abi, umimu mendoakan, sukses kau, jaga kejujuran. Ditunggu itu Pak, bahasa begitu Pak. Sekarang kan ada anak kita Pak ngeliat orang tuanya lari justru Pak. Batuk, aduh obat lagi nih. Jadi beban Pak. Dulu Pak ketika orang tua sakit Pak berebut anak itu Pak untuk apa? Menyembuhkan orang tua ini Pak. Berebut betul Pak urusanku ini. Sampai ada anak tukaran Pak. Kakak adik tukaran karena ingin menservis siapa? Pernah dengar kisahnya Pak? Pernah dengar kisahnya ya Mas? Kan gitu. Sampai ke mahkamah loh Pak. Sampai ke mahkamah Pak. Tapi dengan begitu orang tuanya jadi sembuh Pak. Karena masing-masing ingin menunjukkan yang terbaik pada orang tuanya. Kenapa? Karena kita orang tua punya wibawa jemaah sekalian gitu. Nah saudara, ini biasanya Pak bagi kita yang punya orientasi akhirat Pak, semakin tua kita semakin bijak bersikap Pak, semakin dekat dengan Allah, semakin hobi ke masjid Pak, semakin nikmat tahajud ya, semakin senang baca Quran Pak. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan tuanya kita begitu insya Allah, yakin. Ish masyita. Hati-hati Pak, hidup tidak selamanya. Ujung-ujungnya kita nanti akan apa? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kira-kira begitu. Yang kedua apa kata Jibril? Ya Muhammad, ahbib masyita. Fa innaka mufariqu. Silakan kau cintai sekehendakmu. Cintai sekehendakmu apa yang kau bisa kau cintai gitu. Tapi ingat, apa yang kau cintai itu ujungnya akan berpisah denganmu nanti itu. Saya sangat cinta Pak sama ibunya anak-anak Pak ya. Ya. Tapi nanti saya harus siap Pak akan berpisah dengan ibunya anak-anak itu Pak. Iya kan? Tidak ada Pak sehidup semati itu tidak ada. Yang ada satu hidup satu mati. Kan begitu? Ada Pak yang sehidup semati, begitu mati juga gitu. Ikut ke kuburan ada, satu hidup, satu mati. Itu manusia Pak. Kita cinta anak, kadang anak mendahului kita atau kita mendahului anak, itu hidup. Sampai yang cinta pekerjaan Pak. Pak Huda di PLN, ini juga di PLN. Pak, ini banyak orang PLN ini Pak, ada di Telkom segala macam. Dibatasi waktu juga kan, mufariquh Pak. 58 tahun pensiun. Iya kan? Udah pensiun jenengan Pak ya? Oh iya kan? Udah pensiun. Sudah Pak, berpisah Pak. Tidak ada yang kembali. Sampai yang punya rumah Pak, bisa dibawa ke alam kubur Pak. Ya nanti berpisah juga Pak. Tidak bisa Pak. Tinggal sampai bertanya kira-kira berjumpa lagi tidak Pak dengan kecintaan kita di akhirat itu. Itu yang perlu sampean pikirkan Pak. Istri sampean nanti menggugat sampean atau mencari sampean di surga Pak. Anak-anak sampean Pak narik bajunya sampean ke surga atau kita ditarik ke neraka. Ini yang bisa menjawab masing-masing kita. Ayo Pak, cinta kita jangan cinta menghamba. Cinta kita Pak cinta karena Allah. Saya mencintai istri, mencintai suami karena Allah memerintahkan saya mencintainya. Tetap Allah segala-galanya dalam urusan cinta ini gitu. Saya mencintai anak karena Allah memerintahkan saya untuk mencintai anak. Maka cinta saya ngikutin arahannya Allah Subhanahu wa taala kepada anak saya ini. Saya mencintai pekerjaan saya, dunia saya, harus saya cintai, ini perintah dari Allah. Tapi begitu diminta oleh Allah, saya berikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innaka mufariqu. Saya berharap Pak, rumahnya sampean sampai dibawa ke surga insyaallah ya. Kapan Pak? Itulah rumah yang care sama tamu. Ya Pak ya. Mertua datang senyum sampean Pak. Aduh, senang kayak ada rahmat turun Pak. Halo ibu-ibu yang muda-muda ini ya. Mertua datang senyum. Ada tamu Pak datang senyum. Alhamdulillah kopi keluar lagi. Berarti tidak repot-repot saya jadi sedekah, mengeluarkan sedekah. Datang sendiri orang gitu. Betul itu Pak. Tamu itu Pak membawa rahmat.
Tamu itu Pak, malaikat turun mendoakan sampean sampai pulangnya tamu itu jamaah sekalian. Tidak main-main ini Pak. Makanya sampai dikatakan bagian dari iman loh, memuliakan tamu Pak. Jadikan rumah kita nih Pak, rumah yang care pada semua orang ya Mas. Biar dibawa ke surga nanti jamaah sekalian gitu. Termasuk juga mobil Pak yang saya punya, kesampean punya. Kira-kira mobil ini bisa nggak dibawa ke surga Pak? Makanya ayo care dengan amal saleh Pak. Bawa mobil Pak ketika takziah Pak, jangan berangkat sendiri. Tahu tetangga tidak punya mobil, tawarkan, ayo bareng-bareng, biar pahalanya dapat di situ jamaah sekalian. Itu kecintaan yang kita akan bawa kemana? Ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, yang ketiga apa kata Jibril? Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun an. Berbuatlah ya Muhammad, bekerjalah ya Muhammad sekehendakmu apa yang bisa kau kerjakan. Tapi ingat, semua pekerjaanmu itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah Pak ya, kita sore ini duduk bareng-bareng Pak ya. Ini nih Pak, karpet yang sampean duduki akan jadi saksi Pak nanti di hadapan Allah, akan dibalas oleh Allah. Pak, kata karpet ini, ya Rabb, aku maghrib pada tanggal 8 apa sekarang Pak? April sore hari ngaji bersama Ustaz Rihim, jadi saksi Pak. Jadi saksi Pak. Membuat kita bahagia ma'asyal muslimin gitu. Amal-amal kita ini Pak, sampean tinggal tanya, amal saya diridhoi tidak oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Pekerjaan saya diridhoi tidak oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Ayo Pak, usahakan kerja-kerja kita ini awali dengan niat untuk siapa? Untuk siapa? Allah. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal-amal kita ini tergantung kepada niat kita. Amal apa saja Pak? Yang wajib, yang sunnah, hatta yang mubah sekalipun Pak, niatkan karena Allah Subhanahu Wa Taala, biar nanti dibalas oleh Allah. Ya, jangan lepas begitu saja jamaah sekalian gitu. Apalagi menyengaja Pak amal-amal yang naudzubillah ya, yang tidak enak Pak ya. Amal yang mencelakakan orang lain, amal yang nindas orang lain, amal-amal yang kemudian ngambil haknya orang lain, amal yang korupsi jamaah sekalian dan lain sebagainya, dibalas semua Pak. Allah nggak diam ya. Dan bagi orang-orang zalim seperti itu Pak dalam amalnya, kadang-kadang sebelum di akhirat Pak, di dunia sudah dibuka adabnya Pak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terlalu banyak contoh-contoh seperti itu Pak. Maka kita selalu ngukur amal-amal kita ini majziyun, kata Allah, kata Nabi, in khairan fa khairun. Kalau kebaikan yang kita tanam, insyaallah kebaikan yang akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wa in syarran fa syarrun. Kalau keburukan yang kita tanam, yang kita lakukan, maka keburukan pula pahalanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nauzubillah ya. Dan Ramadan ini ya akhi, khairat katsira ya akhi. Ya kan? Peluang amal saya dibuka lebar Pak. Puasa saja sudah amal yang baik Pak. Sampai dengan Allah nyambung, dengan manusia juga nyambung. Ngasih takjil luar biasa. Panitia takjil luar biasa Pak. Itu amal-amal semua itu akan diganjar semuanya Pak. Semuanya akan diganjar Pak. Setiap rupiah yang sampai masukkan ke masjid ini, setiap aqua yang air mineral yang sampai berikan untuk takjil Pak, semua diganjar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada yang sia-sia Pak. Infak, sedekah, zakat, semuanya tercatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan diterima semua Pak ya. Tinggal sampean nata apa? Keikhlasan kita. Nah terakhir, ada dua nasihat terakhirnya Pak. Ya Muhammad, kata Jibril alaihissalam, ya Muhammad, syarafun nas qiyamuhu bil lail. Alhamdulillah ya, Muhammad, kemuliaan seseorang itu, mulianya seseorang itu, kemuliaan seseorang itu di saat dia terbiasa bangun tengah malam, qiyamul lail. Alhamdulillah Pak ya, kita di Ramadan qiyamul lailnya diawalkan ya. Karena kata Nabi, salat malam di bulan Ramadan namanya salat tarawih Pak. Jadi sampean sebenarnya kalau sudah salat tarawih Pak, biar enggak enggak tahajud lagi tidak apa-apa sudah Pak. Sudah sempurna. Tapi karena ada orang biasa ya enggak apa, silakan tambah lagi, tidak ada masalah jemaah sekalian. Ya, menambah kebiasaan sebelum Ramadannya silakan. Tapi sebenarnya Pak, salat tarawih itu sudah selesai sudah Pak. Orang kalau sudah salat tarawih berarti dia sudah qiyamul lail. Qiyamul lail fi Ramadan namanya tarawih jemaah sekalian. Ya, asal jangan terpaksa Pak ya. Halo, nikmati Pak. Memang semakin ini Pak, semakin mendekati apa, semakin masuk likuran semakin Pak, semakin terasa capeknya Pak.
Iya. Saya ngukur badan Pak sudah turun hampir 2 kilo jamaah sekalian. Dan kalau bangun Pak duduk langsung kayak apa? Itu ukuran saya Pak. Ukuran kalau kolesterol sudah mulai turun itu ukuran Pak. Udah mulai ngeliang-ngeliang kayak gitu ya. Ini sukses secara fisik Pak ya. Fisik Pak ya. Fisik. Nah, ada turun. Nah, tinggal sampean memaksimalkan Pak. Ya. Kayak tadi malam saya di Al-Falah Pak. Masya Allah imamnya dari Mekah itu cukup lama itu Pak. Oh, tapi saya paksa. Bahkan begitu imam naik lagi Pak, saat berikutnya saya duluan Pak. Biar menunjukkan apa namanya? Semangat, keseriusan. Harus diperangi Pak. Ini momentum ayyam ma'dudat, tinggal beberapa hari Ramadan masalahnya jamaah sekalian ya. Ya, kita tunjukkan yang terbaik. Kita mau qiyamul lail, kita ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala gitu. Siangnya sudah berlapar-lapar, malamnya mau berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala gitu. Masya Allah. Oke, terakhir wa'izzuhu, dan harga diri seseorang itu kata Nabi, harga dirinya seseorang itu istighna'uhu 'anil nas. Tidak suka curhat pada orang lain, tidak suka minta-minta pada orang lain. Mudah-mudahan kita tidak begitu ya, insyaallah ya. Pak, ini Ramadan ya. Biasakan sampean curhat sama Allah. Tidak perlu curhat juga sama Ustadz Pak. Hatta masalah pribadi Pak. Halo, tahu masalah pribadi Pak? Masalah dengan istri, masalah urusan anak. Ini kan masalah privasi ya. Tahu usah Pak, ceritakan sama Allah Ta'ala. Ramadan Pak, kesempatan. Allah nanti akan ngasih solusi sama sampean. Sebab kalau sampean ngasih tahu sama Ustadz Pak, Ustadznya juga banyak problemnya juga Pak. Banyak masalahnya juga Pak. Akhirnya nanti curhat-curhatan Pak gitu. Ojo, jangan. Terutama masalah keluarga Pak. Saya paling tidak simpati kalau orang boleh saya diskusi apa masalah suami. Aduh, masalah istri. Oh, apa sih? Terus ustadznya Pak pas kebetulan kosong Pak, tidak ada istri di rumah juga. Ya apa Pak? Terus terima istrinya orang. Apa nggak jadi fitnah ini jamaah sekarang gitu? Nggak benar Pak. Ayo ibu ketika ada masalah suami, masalah istri, masalah anak-anak, bapak, masalah istri, masalah orang, curhat semuanya pada siapa? Allah. Termasuk juga masalah pekerjaan kita Pak, masalah kesehatan sampean Pak. Tangis ya Allah, Allahumma anta syafi, la shifa illa shifauka adhibil ba'sa, ishfini shifaan ajilan shifaan la yughadiru saqama. As'alullah al-azim rabbul arsyil azim ayyashfiyan, minta Pak sama Allah Ta'ala Pak. Betul Pak. Allah mengatakan Pak ada apa? Terganggu di kelenjar kemihnya. Minta sama Allah, enggak ada yang mustahil Pak bagi Allah Ta'ala. Tangis ya Allah Ta'ala Pak. Urusan pekerjaan tentu yang paling baik Pak, minta surga ya. Minta surga Ramadan ini Pak. Itu permintaan istimewa saya Pak. Saya ingin masuk surga tanpa hisab bersama Rasulullah. Tiap malam saya minta begitu jamaah sekarang gitu. Insyaallah kalau udah surga Pak, insyaallah yang menyebabkan saya ke surga akan dimudahkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala jamaah sekalian gitu ya. Nah, pokoknya Pak, masalah-masalah pribadi, ada masalah utang, masalah apa, enggak usah cerita sama orang Pak. Ceritakan sama Allah Ta'ala. Selesaikan utang-utangku ya Allah gitu. Nanti Pak Allah akan menggerakkan orang tanpa sampean minta Pak. Terlalu banyak contoh-contoh seperti itu insyaallah ya. Wis sudah 5:30 Pak. Wah, maghribnya sudah tinggal sedikit lagi. Persiapan juga untuk ngasih takjil. Mudah-mudahan puasa sampean diterima semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasihat Jibril ini Pak bisa kita laksanakan dalam kehidupan kita semua insyaallah ya. Panjang umur semuanya dalam ketaatan kepada Allah. Andai kata Allah akan memanggil kita, mudah-mudahan semuanya husnul khatimah, masuk surga tanpa hisab bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arhamna bil Qur'an, wahfazna bil Qur'an, wahdina bil Qur'an, wasaddid lana bil Qur'an. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal minna salatana, Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana, Allahumma taqabbal minna zakatana wa infaqana wa sadaqatina, Allahumma taqabbal minna tadabburana wa tilawatana wa qira'atana bil Qur'an. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan
waj'alna minar rasyidin waj'alna min ibadikas salihin waj'alna min junudikal mukhlisin birahmatika ya akramal akramin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.